Tuhan Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah pada pagi hari ini. Kami rindu kita semua datang dalam hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Seberapa banyak di sini yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi, puji nama Tuhan. Kita semua boleh mengecap setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di bulan yang baru ini, biarlah semangat yang baru boleh terus menyertai setiap kehidupan kita. Kuasa dan penyertaan Tuhan yang sama terus menyertai hari lepas hari kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa kami yang baik. Engkau Bapa kami yang penuh kasih. Penyertaan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kalau kami boleh ada saat hari ini semua bukan karena kebetulan Tuhan, tetapi karena Engkau punya rencana atas setiap kehidupan kami. Kau punya rencana indah di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau diproses oleh-Mu Tuhan, kami mau dibentuk oleh-Mu Tuhan. Dan pada hari ini ya Bapa, kami mau serahkan hidup kami, hati kami untuk memuji, menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau bertahta atas setiap puji-pujian kami pagi hari ini ya Bapa. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau boleh menikmati setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya memulihkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk beribadah pagi hari ini sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Kita mau terus merasakan kasih Tuhan. Karena apapun yang dibuat Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Buka mataku dan lihat wajah-Mu, kami terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Kami tersanjung, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin
Lebih lagi dengan iman percaya katakan, terima kasih Yesus. Bila kami lihat hidup kami, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, tersanjung. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami ada untuk menjadi penyembah-penyembahmu Tuhan saat ini Tuhan. Haleluya. Karena ya semua yang baik dalam kehidupan kami, itu semua karya yang dan kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan kami ingin mengenalmu Yesus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya Yesus. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Inilah setiap kerinduan kami Bapa. Kami mau lebih mengenal Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami mau bawa jiwa tubuh kami di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Lebih lagi katakan, kami ingin mengenal-Mu Tuhan. Bahwa setiap kerinduan-Mu Bapak Ibu, bahwa setiap kerinduan-Mu untuk lebih lagi mengenal setiap karya-karya Tuhan. Karena tiada kasih yang lebih indah selain daripada kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu.
bersama berdiri di hadapan Tuhan, katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bawa hatimu menyembah Tuhan, bawa hatimu mengenal Dia. Haleluya. Kami rindu mengenal Kau lebih lagi Tuhan. Kami rindu menikmati kasih dan anugerah-Mu. Haleluya Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami rindu menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati setiap hadir-Mu di tempat ini saat hari ini Bapa. Bawa sembah-Mu, ya Allah yang layak disembah, ya Allah yang layak ditinggikan. Oh, bawa hatimu menyembah, bawa hatimu memuji, meninggikan nama-Nya, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus, haleluya. Urapi setiap kami Tuhan di tempat ini. Hadir-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Kami mau rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Engkau Raja yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami yang kami naikkan padamu Yesus. Biarlah Tuhan Yesus sendiri akan mendengar setiap seru doa kami saat ini Tuhan. Angkat sembah-Mu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari sembah Dia. Hanya Dia yang layak kita tinggikan. Shekaralalalalamase, shekaralalalalamase. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik. Kasih-Mu mengalir sampai saat hari ini Tuhan. Kasih-Mu dahsyat. Anugerah-Mu luar biasa melimpah atas setiap kehidupan kami saat ini Tuhan. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Tetaplah bersyukur Bapak Ibu. Sebab kuasa yang sama tetap ada dulu, sekarang, sampai selamanya. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Mungkin saat hari ini kita merasakan beban yang sangat berat. Mungkin saat hari ini kita merasakan seakan-akan tidak ada jalan keluar dalam setiap kehidupan kita. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika Tuhan mengambil sesuatu daripada kita, itu tidak memiliki tanpa tujuan Bapak Ibu. Mari kita terus taat kepadanya. Terus percaya bahwa setiap apa yang kita alami, Tuhan Yesus sendiri akan pegang kendali. Terus taat akan setiap panggilan Tuhan atas kehidupan kita. Oh, kami mau taat Tuhan. Kami mau taat. Kami mau taat akan setiap panggilan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Di dalam setiap kehidupan kami, persoalan kehidupan kami ya Bapa. Kami mau terus percaya bahwa kuasa-Mu yang pegang kendali atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dan ku mau memuliakan
menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Inilah kerinduan kami Bapa, ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Beri sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan. Dan ku mau menyenangkan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukan milikku lagi Tuhan, bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah pengakuan setiap kami Tuhan, sebab hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi hidup kami sepenuhnya adalah milik-Mu. Dan saat hari ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Bersuka cita Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Lebih lagi kita mau meninggikan namanya, bersorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Kasih-Mu terindah dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau terus berdiam dekat dengan hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Engkau menanti kami Tuhan, di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu denganmu Tuhan. Bersekutu dalam damai yang sejati. Ku dambah hadir-Mu. Inilah rinduku, hidup kami hanya untuk Tuhan. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya Yesus, lebih lagi katakan kita mau berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di sana ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk membawa kami lagi Tuhan, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kami dapat hadir-Mu Tuhan.
Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, karena ini adalah hidup kami, hidup untuk memuliakan nama-Mu. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami lebih lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sendiri katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Hidup. Haleluya Yesus. Inilah segenap hati kami Tuhan. Akan kebaikan-Mu. Kami mau terus menceritakan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ajarku berdiam dekat di hati. Mari angkat tangan saudara, sama-sama kita katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya Yesus. Kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Allah yang ditebus oleh Tuhan. Amin. Lebih lagi mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Dengan bangga kita nyatakan, bila ku bersama-Mu, bila ku di dalam-Mu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada yang seperti-Mu, tiada ku takut untuk selamanya. Hey, mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu. Kita mau nyatakan kasih-Nya Bapa kita. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah Engkau Tuhan bagiku. Tinggalkan diriku bila ku bersama-Mu Tuhan. Bila ku bersama-Mu, bila ku di dalam-Mu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Tiada seperti-Mu, tiada ku takut untuk selamanya. Hey, sama-sama kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Gelap malam lembah gelap. Gelap malam lembah kelam yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidupku takkan lagi menggetarkan hatiku. Sebab Engkau Tuhan kekuatanku Tuhan. Sebab Kau Tuhan kekuatan di dalam hidupku. Bila ku bersama-Mu, bila ku di dalam-Mu, bila Kau di pihakku, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada yang seperti-Mu, tiada ku tahu
Tidak ada Tuhan. Di dalam dunia ini ada yang seperti-Mu. Tiada ku takut untuk selamanya. Bila ku bersamamu, bila ku di dalammu, bila kau di pihak, siapa lawanku? Di dalam dunia ini tiada ku takut, tiada ku takut untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, kami tidak pernah takut karena Engkau selalu ada beserta kami, Yesus. Bapak Ibu percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa? Percaya? Amin, puji nama Tuhan. Kasih salam kanan kiri, katakan penyertaan Tuhan luar biasa. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Inilah hidup kami ya Bapak. Hidup yang mau dipulihkan. Hidup yang mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi setiap kami saat hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Yesus. Haleluya. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah kami. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terus pulihkan kehidupan kami Bapa, dan bentuklah kami Yesus. Hatiku jadi
ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Kepada hamba-Nya kami berserahkan. Ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sucikan-Ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerinduan setiap kami adalah menjadi pribadi yang serupa dengan gambar-Mu, pribadi yang sesuai dengan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Kau senantiasa membentuk setiap kami, mengubahkan hati kami, memperbaiki karakter kami, dan biarlah kami tunduk dengan kebenaran firman-Mu. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, semua bukan kekuatan kami, semua karena anugerah-Mu yang limpah atas setiap kami. Dan kami pagi hari ini siap teduhkan hati kami, siapkan tanah hati kami untuk Kau bentuk. Biar kami menjadi emas yang murni di hadapan Engkau. Bentuk kami seturut dengan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu firman itu adalah benih yang tumbuh dalam kehidupan kami. Saat kami taat menjadi pelaku firman-Mu, maka Engkau akan disukakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati, pikiran kami siapkan Tuhan, roh kami, untuk kami dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami tidak saja mendengar, tapi kami boleh melakukannya dengan setia, dengan kekuatan dari Roh Kudus, kemampuan dari Roh Kudus yang membuat kami bisa menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap sambut benih firman-Mu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa ya, memang kita bisa hadir sampai dengan hari ini. Ini minggu pertama, 1 Maret di bulan yang ketiga ya.
Kita sudah sampai di bulan yang ketiga, tidak terasa. Rasanya baru saja Natalan, baru saja tahun baru, sudah mau Paskah, benar ya? Nah inilah hari-hari yang berlalu dalam kehidupan kita, di mana hari-hari ini cepat sekali berlalu, dan cepat sekali berganti tanpa menunggu kita siap atau tidak. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Siap atau tidak, waktu ini akan berlalu. Oleh sebab itu kalau saya merenungkan secara pribadi ya, kalau saya ada sampai di detik ini, terutama waktu ibadah tutup tahun kemarin, kebetulan saya membawakan renungan di sana, saya tuh merenung iya ya, sampai di penghujung tahun, kalau saya masih ada kesempatan hidup sampai dengan hari ini, pasti Tuhan tidak punya, pasti Tuhan itu tidak, hidup begitu saja, tapi pasti Tuhan punya rencana. Kalau kita ada sampai hari ini, Tuhan juga pasti punya rencana. Apa itu? Yaitu mau kita lebih baik lagi. Kalau kita masih ada kesempatan hidup, berarti kesempatan untuk kita hidup lebih baik lagi. Nggak ada Tuhan, sesuk saya urep, ya wis lah urep sak karepmu, nggak ada. Kalau kita mau tangkap, itu artinya kita itu masih punya kesempatan untuk satu hari lagi memperbaiki diri. Yang tahu hanya saudara dan Tuhan. Yang tahu terutama hanya pribadi saudara, yang lain tidak usah menghakimi. Suami istri pun tidak usah menghakimi. Kalau yang butuh, tidak bisa. Karena tanggung jawab kita adalah masing-masing bersama Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau belajar bagaimana memanfaatkan waktu yang ada dengan meningkatkan kualitas hidup. Memanfaatkan waktu yang ada dengan meningkatkan kualitas hidup. Kita buka Efesus 5 ayat 8 sampai 17. Efesus 5 ayat 8 sampai 17. Saya baca ayat 8, Bapak Ibu Saudara ayat 9 dan seterusnya ya. Oke, di multimedia sudah ada. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 9. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 11. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. 13. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. 15. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Amin. Bapak Ibu Saudara, memanfaatkan waktu yang ada dengan meningkatkan kualitas hidup. Kenapa? Karena kita ini adalah terang. Sudah ditebus dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita sudah ada di terang, maka kita ini akan menjadi terang itu akan ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Itu yang harus kita kejar. Kita harus hidup di dalam terang supaya hidup kita berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Kalau kita terus ada di dalam kegelapan, maka yang dikatakan perbuatan kegelapan tidak berbuahkan apa-apa. Kalau hari ini ada waktu yang sudah berganti, terus kita masih tidak berbuahkan apa-apa, jangan-jangan kalau waktu itu habis, kita tidak dapat apa-apa, gitu loh. Maka kalau kita memanfaatkannya atau yang baik, kita kan tidak tahu tuh saudara, kapan waktu kita selesai. Atau kita tidak tahu Tuhan Yesus datang kedua kali itu kapan, tidak ada satupun yang tahu. Oleh sebab itu kita tidak boleh gambling, tidak boleh dengan hidup ini kita, ya sudahlah. Nanti tidak ada di PK kami ada materi di mana kehidupan kedua itu ya kalau ada, kalau enggak. Tapi buat saya, buat kita seharusnya mengerti, kalau nanti ada kehidupan setelah kematian, kita ini sudah siap. Meskipun nanti tidak ada, hidup terang itu akan berbuahkan apa tadi? Kebaikan, keadilan dan kebenaran, tidak rugi.
Kita hidup baik, kita hidup di dalam terang, kita menjauhi dosa, kita keluar dari kegelapan, kita hidup di dalam hidup yang baru. Lepas dari semua yang masa lalu kita dengan memperbaiki hidup hari demi hari. Ini tidak akan rugi. Karena dengan hidup baik maka berbuahkan kebenaran, kebaikan. Kalau toh nanti setelah kita mati ternyata tidak ada kehidupan lagi, ya sudah, kita tidak rugi. Daripada kita ngomong, orang enak kok nanti, wes aku hidup seenak-enaknya saja tidak apa-apa. Tapi di sana ada. Terlambat. Tidak bisa balik. Seperti Lazarus, kisah Lazarus dengan orang kaya. Kalau sudah kematian, sudah ending, sudah tidak bisa. Yang menentukan adalah bagaimana kita hidup, bukan saat kita mati. Didoakan orang Kediri pun tidak akan memindahkan posisi saudara. Ditangisi anak cucu air mata berember-ember juga tidak ada gunanya. Oleh sebab itu bagaimana kita harus memanfaatkan hidup yang ada. Mari kita tingkatkan kualitas hidup kita. Yang pertama, mengubah hidup lama yang tidak baik, yang gelap menjadi hidup dalam terang Kristus. Setiap hari kita koreksi. Hidup lama kita yang belum ada itu dicungkili satu-satu. Saudara, kalau pembuatan bejana itu ya, bagaimana bejana itu pembuatannya itu sangat ribet ya. Harus tanah liatnya itu harus ditepuk-tepuk, ada kerikil diambil supaya tidak pecah, itu kita. Saat Tuhan membentuk bejana hati kita, Tuhan akan dapati ditepuk-tepuk dengan teliti, apa toh yang tidak berkenan supaya menjadi bejana nanti tidak retak saat dibakar. Ya itu dicongkeli setiap hari, dilihat. Barangkali masih ada kerikil, barangkali masih ada kotoran di dalam hidup kita. Yang tahu hanya kita dan Tuhan. Yang tahu hanya kita dan Tuhan. Masing-masing tidak perlu menghakimi. Kepada anak pun kita nggak bisa, tidak berhak. Yang tahu kelemahan kita, kekurangan kita, apa yang belum berkenan, apa kegelapan kita. Itu juga hanya kita dan Tuhan. Jangan sampai ada hal-hal yang bisa menghambat kedewasaan rohani kita. Hidup kita sekarang ini, pergumulan kita bukan kepada hal yang jasmani kok. Karena saya tahu di tempat ini semua imannya sudah bukan di wilayah itu. Karena kita tahu burung di udara yang tidak menanam saja dia bisa makan. Bunga bakung yang tidak bisa menenun saja dia bisa berpakaian demikian indahnya. Apalagi kita, anaknya itu. Tadi ada pujian toh, Bapak itu sayang anaknya, tidak mungkin membuat kita kekurangan. Itu sudah Tuhan cukupkan. Jangan berkecimpung di hal yang duniawi saja. Pergumulan kita bukan lagi masalah hal yang duniawi. Oleh sebab itu saat kita mengubah hidup lama kita yang gelap menjadi terang di dalam Kristus, ya jangan terus lebih mengutamakan hal-hal yang jasmani, yang duniawi. Bekerja boleh? Harus. Kalau tidak bekerja jangan makan. Tapi hiduplah yang seimbang gitu loh saudara. Antara hal yang jasmani dan hal rohani. Contoh, saudara kalau ke kondangan aja dah, saya contohkan. Kalau mau ke kondangan ibu-ibu, persiapannya 5 menit atau 50 menit? 2 jam ya, bapaknya sampai geringgingen, wis ganti baju ping 3, ibu orang mari-mari ini ya. Itu hal yang jasmani. Paling ke kondangan kalau prasmanan berapa menit tuh saudara hadir? 10 menit bareng salaman, setor, pulang, ya kan? Itu, tapi ada sih yang rumpi ini. Tapi ini loh, terkadang kita ke gereja saja enggak sempet aku. Gereja rokok beratus, ada, jamnya sudah mepet, itu lebih saya hargai daripada ke gereja telat, adus mau firman selesai baru wah tampilannya, tapi wes telat karena kesuwen mata. Artinya gini loh, hal yang jasmani ini fana, sebentar saja hilang. Apapun yang kita miliki secara duniawi, nantinya kita tidak akan bawa kepada kekekalan. Mengupayakan boleh. Takut nanti supaya anak cucunya hidup berapa turunan, boleh silahkan. Tapi yang seimbang, itu saja loh. Ada skala prioritasnya, mana yang prioritas dalam hidup kita. Ini, kita ubah hal-hal yang seperti itu. Mendahulukan hal-hal yang orientasinya kepada kekekalan. Seperti tadi dikatakan ya, hal yang jahat, ujilah berkenan pada Tuhan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Apa toh sebenarnya yang disebut saja pun
jangan di antara kamu, ya atasnya ayat 1 sampai 7. Kecemaran, keserakan, iri hati dan sebagainya. Hal-hal yang duniawi itu sudahlah kita jauhkan. Tadi di jalan saya sempat sharing sama ini supaya enggak ngantuk dia, tadi saya ngomong. Terkadang kita melihat orang-orang di sekitar kita yang melayani, itu terkadang kok bisa gini, kok bisa gitu. Saya ngomong, kalau dulu aku risih memang, kalau lihat pelayan Tuhan yang enggak benar itu rasanya ikut gitu. Tapi saya mikir lagi, kita bekerja di ladang Tuhan loh. Sama-sama bekerja di ladang Tuhan. Kalaupun ada yang tidak berkenan, kita mengabdi kepada Tuhan yang bijak, yang adil. Ya sudah, urusannya dia sama Tuhan. Jangan mengoreksi dia, jangan-jangan apa yang kita lakukan ini turun kualitasnya di hadapan Tuhan hanya karena kita mengoreksi orang-orang sekitar kita. Lakukan saja yang terbaik, wes biar dia urusan sama Tuhan. Kadang-kadang melihat kadang-kadang entah seperti apa, tidak pada tempatnya, pelayan-pelayan Tuhan, ibadah hanya pas tugas saja ke gereja. Saya kata, dulu aku risih memang, tapi sekarang saya sudah dimerdekakan dari itu. Kenapa ya? Pokoknya aku melakukan yang terbaik. Sudah tidak melihat menghakimi. Artinya ini loh kemajuan-kemajuan yang harus kita ambil langkah seperti itu. Dicuti dari hati kita untuk melihat kiri kanan, menghakimi orang, itu kita lepaskanlah dari hati kita, dari pandangan kita. Supaya apa ya? Hidup lama kita yang tidak baik, iri hati, kedengkian, hawa nafsu, kecemaran itu keluar. Yang adalah hidup di dalam terang Kristus. Dan kalau tadi saya katakan, jangan orientasi kepada hal-hal yang duniawi saja. Artinya apa ya? Duniawi boleh karena kita masih hidup di dunia, masih butuh makan, butuh sandang, pangan, papan, butuh menyekolahkan anak mungkin. Tapi hendaklah yang seimbang. Kenapa? Karena kita di dunia hanya sementara. Di kisah para rasul, di 2 Korintus 5 ayat 1 itu dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Namanya kemah itu adalah sementara. Ada yang orang mau tinggal di kemah selamanya? Mesti kalau tinggal di kemah, apalagi musim hujan ini, wes sesuk ndang mulai, ndang balik, enak kasurku sing empuk, kamarku sing anget kan gitu. Itu yang kita dambakan, kemah di bumi ini sementara. Makanya kalau sementara, ini juga ya diubahlah yang tidak baik itu. Kenapa? Karena untuk masuk ke surga, tiketnya adalah apa yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Ini bagian pertama, kita harus memanfaatkan waktu yang ada dengan hidup secara lebih baik lagi. Mengubah yang lama, yang tidak baik, yang gelap menjadi terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ini sudah diubahkan oleh Tuhan. Jangan kembali ke pola hidup yang lama lagi. Oleh sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu, sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat tersembunyi itu memalukan. Apalagi ikut melakukannya. Menyebut saja itu menjijikkan, apalagi ikut melakukannya. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Ini harus kita pelihara, ini harus kita pertahankan. Penebusan Kristus saat hadir di dunia untuk membawa kita dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Itu kita pertahankan dan terus kita hidupkan terang itu. Dan Bapak Ibu Saudara, yang kedua untuk kita ini memanfaatkan waktu yang ada, tidak hidup sebagai orang bebal. Ayat 15 itu ya, saya bacakan. Itulah sebabnya ayat 14, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari arah orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Yang tidur di sini artinya yang rohnya itu tidur. Ayo bangkit. Untuk apa? Supaya Kristus telah bercahaya dalam kita. Ayo kita bersama-sama memperbaiki hidup ini. Seperti apa? Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
perhatikan dengan seksama. Artinya setiap hari, setiap saat kita tuh introspeksi diri. Hidupku tuh bagaimana tuh setiap hari. Firman Tuhan ini kalau saya gambarkan itu cermin, koco. Kita bercermin. Kalau bercermin ada yang tidak pas, kira-kira diperbaiki atau dibiarkan? Diperbaiki. Misalnya ibu-ibu ngaca, alisnya dawa sisih, dibiarkan atau halah bene. Malah diombok nih kok sincan gitu, enggak pas. Enggak, mesti diperbaiki. Itu orang yang normal. Mau ke gereja, bedaan terlalu meluk apa namanya? Tebal tipisnya enggak sama, itu mesti yang tipis ditebeli, yang tebel dihapus, ditebeli lagi. Ini orang yang normal, berkaca, blush on-nya mungkin terlalu merah, jadi kayak tompel, dihapus sedikit. Itu berkaca. Firman Tuhan sama. Bagaimana kalau ada yang tidak baik dalam hidup kita, kita bercermin kepada firman Tuhan, ini tidak boleh, oh ya tidak baik. Ya kita responi firman itu, karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kesalahan. Ini firman Tuhan, manfaatnya seperti itu. Apapun yang kita lakukan, kebenaran mutlak itu adalah firman Tuhan. Kebenaran dunia itu satu sama lain tidak sama. Di Kediri nyetir setirnya mobil sebelah kanan atau kiri? Setirnya mobil sebelah kanan, di Blitar sebelah kiri, di Amerika sebelah kiri. Jadi artinya kebenaran di sini tidak sama dengan kebenaran di Amerika sana. Tapi firman Tuhan ini mutlak. Jadi cermin kita yang jujur satu-satunya ya firman Tuhan ini. Ini harus saudara. Janganlah hidup sebagai orang bebal. Sekarang orang bebal seperti apa? Saya rekapkan kemarin itu ciri orang bebal ya. Orang bebal ini cirinya orang yang tidak bisa dinasihati. Ini ciri orang bebal yang termasuk di sini tidak usah angkat tangan karena ini bukan satu kebanggaan ya. Dibatin aja, terus itu aku, terus diperbaiki ya. Kalau ini satu prestasi boleh angkat tangan. Ini bukan prestasi sekali lagi ya. Saat saya bacakan jangan ada yang angkat tangan di sini ya. Cuman batinan aja. Oh itu aku mau memperbaiki. Oh itu aku gitu ya. Orang yang tidak bisa dinasehati, baik oleh orang lain, hamba Tuhan, bahkan oleh firman Tuhan, itu tidak bisa dinasehati. Ini orang bebal. Prinsip hidupnya pokoknya benar. Namanya sudah pokok orang kena dinyang. Wis penjen iki ora kena dinyang. Wis rugi aku lek mbok nyang. Ini orang yang bebal ya. Sukar mengerti. Dijak omong ki angel ram. Orang Kediri ngomong dedel itu ya. Lambat memahami sesuatu. Kalaupun memahami cenderung mengabaikannya. Ini orang bebal. Dablek gitu ya. Sering mengulang kesalahan. Tidak mau belajar dari kesalahan. Ya. Salah, sudah ini diulang terus, Tuhan sudah ingatkan, ya sadar, besok dibaleni nih, ini orang bebal, tidak usah angkat tangan lagi. Sering sombong karena merasa paling benar, merasa lebih tahu, paling tahu, sembarang tahu. Saya punya teman, saya sebutin TTS, Tacik tahu segalanya, sembarang roh. Kalau dia datang TTS teko, sembarang loh. Kita masih ngomong, tahu aku, roh sampai sakit penyakit itu semua habis ngalami. Aku dek ingin mumet, aku munyer. Ini TTS, ini bagian dari orang bebal. Tahu sembarang wis tahu ngalami. Cenderung ada kesombongan, tahu aku. Jadi ini TTS, di sini yang TTS, jangan angkat tangan. Orang bebal cenderungnya tidak bertanggung jawab. Sering menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Orang bebal ini juga pengecut. Jadi kalau salah mesti dibebankan ke orang lain. Tidak mau salah, ini orang bebal. Orang bebal ini juga cuek. Tidak peduli kepada siapapun. Juga tidak peduli pada hal penting dalam hidup ini. Sehingga hidupnya tidak mau dikoreksi. Ada hal-hal penting tidak mau peduli, cuek. Tidak usah ngacung. Orang bebal itu egosentris. Maunya dia terus yang diperhatikan. Maunya aku yang nomor satu. Ini orang bebal. Jadi dari ciri-ciri ini Bapak Ibu Saudara, kita akan paham apa maksud Tuhan. Supaya kita itu hidup seperti orang arif. Di sini ada namanya Pak Arif. Pak Arif pun belum tentu arif. Terkadang Pak Arif masih bebal ya.
Tapi hidup sebagai orang arif itu hidup yang bijaksana. Bijaksana padanannya apa? Ya firman Tuhan. Firman Tuhan, mau dinasehati firman Tuhan, tidak merasa paling benar, rendah hati, mau menangkap kebenaran firman Tuhan, mau belajar untuk mengerti firman Tuhan, mau belajar dari orang lain, mau rendah hati belajar dari orang-orang sekitar kita. Orang bebal ini cenderung sombong, merasa dirinya sudah paling bisa, sehingga tidak mau belajar dari orang-orang sekitarnya. Jangan gengsi Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari anak kita, cucu kita itu loh. Itu kalau memang itu harus, apa yang membuat kita ini gengsi di situ. Saya pernah belajar dari anak saya, waktu itu dia berumur 3 tahun. Waktu itu mau ada seperti kalau di sini peka gitu ya, persekutuan keluarga. Waktu kami masih tinggal di Malang, saya tuh ngomong sama suami saya, "Wes, telepono sama ini ketua FA. Hari ini besok nggak usah di rumah kita, di yang lain dulu, wong mbaknya pulang," saya bilang gitu, mbaknya yang bantu di rumah pulang. Terus anak saya ngomong, "Nggak apa-apa mam, tak bantu." Eman-eman 3 tahun saudara. "Nggak apa-apa mam, besok tak bantu." Eman-eman. Loh, rumah untuk persekutuan doa itu baik enggak? Ditolak itu memang eman-eman atau enggak? Saya mak jelek saudara. Hele, pekoro nenek mbak, pekoro apa sih kalau ngomong enggak ada mbaknya itu? Mek pekoro suguhan, kan yang repotnya kan cuma itu. Kan bisa dibelikan roti atau minum atau bahkan disuguhi minum tok, itu bukan tujuan dari kita peka atau FA. Dia bisa ngomong eman-eman, di situ saya belajar. Di situ saya belajar dengan rendah hati, iya, benar kamu. Dah, jadi eman-eman, rumah untuk rumah doa, rumah diuapi dengan pujian penyembahan supaya atmosfernya ilahi, ditolak hanya gara-gara hal yang duniawi, gara-gara Mbak E. Ya, Mbak E tadi, yang padahal Mbak E ramelok peka harusnya. Itu dia enggak datang, jadi enggak ada. Nah, ini kita belajar. Seberapa kita diajar. Kita belajar itu selama hidup ini kepada, tidak saja kepada di sekolah Bapak Ibu Saudara. Justru sekolah kehidupan ini loh, lebih menggores dalam hidup kita, lebih dalam pengajarannya. Contoh pengalaman orang lain. Jangan alergi dengan orang bercerita, bersaksi dengan pengalaman hidupnya. Karena kita tidak semua dalam hidup ini mengalami itu semua. Saya mengalami sesuatu, mungkin Pak Tek mengalami ini, enggak sama. Jadi kalau Pak Tek berbagi itu tak rungoknya, luar biasa ya. Dengan rendah hati diterima dan jadikan pelajaran buat kehidupan kita. Kenapa ya? Mungkin saya enggak akan nyampe dalam hidup ini mengalami hal-hal itu. Dan ini luar biasa banget. Saya ini sukanya belajar karakter dari orang yang saya temui sehari-hari. Jadi terkadang ada orang itu kan namanya karakter itu kan beda-beda, enggak semua sama seperti karakter kita. Dulu waktu masih kumpul dengan banyak ibu-ibu ngantar anak saya playgroup itu enggak bisa ditinggal. Jadi maunya tuh di playgroup itu masih seminggu 2 kali itu pangku saya, bayang nggak saudara? Saking enggak mau ditinggalnya tuh pangku, muga-muga putu kuraniru. Pangku itu loh. Terus waktu masuk playgroup yang sekolah, itu saya harus di belakangnya, noleh titik. Kon kenceng, menggok titik itu enggak boleh. Ini. Nah ini kan jadi setiap hari ke sekolah. Kumpul sama mamah-mamah itu ya, yang pernah ikut ini sampai sekarang ini punya grup. Waktu SD itu saking tiap ngantar sekolah kumpulan mak-mak rempong ya, karena rempong ipol ibu-ibu itu. Wah, pikir jangan aneh-aneh itu. Itu di situ, saya jadi situ belajar Bapak Ibu. Ada ibu-ibu yang sangat rendah hati, dia punya segalanya sembarang tapi rendah hati dia aja. Ada lagi yang biasa-biasa saja maaf tapi omongannya sundul langit. Ada lagi yang sembarang dibawa itu dia punya semua TPS, tadi punya segalanya ini ya namanya, punya semua. Saya waktu itu usumnya Tupperware itu ya, saya bukakan ke anak saya. Wah, aku punya nih warnanya macam-macam, aku seret. Ya. Muncul anak sekolah bawa tas yang lagi tren. Anakku kemarin tak belikan, ada yang seperti ini. Itu saya belajar. Saya belajarnya gini, dalam nama Yesus sampai jebeng bayi, aku aja sampai koyo ngono. Itu saya.
Hal yang jelek itu saya tolak, jangan sampai. Untuk buat saya belajar, buat saya ngaca gitu loh. Kalau orang seperti itu bencek nih, orang seperti itu tidak nyaman, membuat orang lain tidak nyaman. Jangan sampai aku seperti itu, perbaiki. Besok ketemu orang ini, moga-moga aku bisa seperti ini. Yang bisa menahan diri meneng, ya, tapi kan meneng ya angel. Kalau di sekolah teman saya ini diam aja, senyum, tapi nyerap semua. Kok saya tidak kudu ngomong kayak gitu, itu ada. Itu saya belajar, ini sekolah kehidupan. Jadi tidak henti-hentinya kita ini menjadi orang arif itu belajar. Terlebih belajar kepada firman Tuhan. Firman Tuhan ini lengkap banget mengajarkan. Di Amsal orang berhikmat seperti apa. Di Mazmur, contoh-contoh Alkitab, bagaimana orang kaya yang serakah, bagaimana orang yang rendah hati, orang Samaria yang ini semua ada. Itu tokoh-tokoh yang kita harus belajar. Untuk apa ya? Untuk hidup kita tidak bebal. Tapi sebagai orang arif, orang yang bijaksana. Kenapa ya kesempatan hidup tuh hanya singkat. Setiap hari, setiap saat harus kita manfaatkan. Saling mengingatkan. Saya ngomong sama sahabat saya, awake dhewe kudu saling ngelek ini loh. Lek tuwek aja sampai kayak lihat orang dia tuh cerita itu loh. Kemarin itu masalah kuwarepe dhewe. Lek wis tuwek ki dadi koyo arek cilik nek dielingne angel. Aku sok elingne lek tuwek. Lek kenek katanya dia gitu. Ya karena biasanya sudah enggak bisa diingatkan. Tapi kita sering mengoreksi. Bapak-bapak diingatkan ibu-ibunya jangan alergi, jangan merasa aku paling benar. Ibu-ibu diingatkan anaknya jangan merasa ibu ini sudah paling benar. Anak-anak juga diingatkan orang tuanya jangan balelo merasa kit kalian itu gen apa sekarang? Gen Z. Nah, ibu-ibu generasi strawberry ya. Kalau yang kita itu sudah enggak tahu gen apa ini. Itu jangan merasa aku lebih modern. Kalian ada juga karena orang tuamu. Dan kalau saya masalah pola pendidikan, enak urip pola pendidikan zaman yang enak zamanku itu loh ya. Jadi etika masih diajarkan. Bagaimana anak itu benar-benar diajar etika dengan benar. Table manner itu diajar. Ndak kuwarepe dhewe mangan. Sing dipangan aspiro kecapane sampai krungu teko tanggane pas dipangan apa gitu loh. Ini ndak seimbang. Nah, itu kita harus belajar. Bagaimana kita tidak hidup sebagai orang bebal. Setiap kesempatan, setiap ada kita masih bisa diberikan Tuhan kesempatan, gunakan untuk itu tadi. Yang ketiga, kita harus pergunakan waktu dengan bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu saya pernah di sini khotbah tentang manajemen waktu ya. Tidak saya ulang bagaimana kita memanage hidup ini, memanage waktu. Tapi hari ini saya mau bicara bahwa manajemen ini artinya bahwa kalau hari ini ditambah lagi, bagaimana kita menggunakan waktu yang ada, pergunakan untuk hal-hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Tidak menunda hal baik, menjauhi dosa dan kejahatan, menggunakan waktu dan tidak menunda untuk mengasihi, untuk mengampuni, untuk melayani. Ini waktu, saudara. Kalau ngomong manajemen waktu sudah pernah saya taruh di sini, bagaimana menggunakan waktu memanage tidak saja waktu, tapi kesehatan kita, ekonomi kita, memanage pikiran kita, bahkan memanage perkataan kita. Ini waktu terutama. Hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah di mana sekitar kita akhir zaman sudah dinubuatkan bahwa tidak baik-baik saja. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu kalau kita tidak bisa bijak, tidak memanfaatkan dengan baik untuk bisa mengasihi, ya kita akan terseret dengan kejahatan orang-orang itu. Mengampuni. Sing megelnya makin banyak. Jangan sampai pegelnya kita tuh dibawa sampai kepada kepahitan. Ampuni. Melayani. Waktu yang sedikit ini gunakan, yang belum melayani, melayani. Melayani tidak cuma di mimbar Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa lakukan pelayanan apapun. Di rumah saudara menjadi pendoa syafaat. Mungkin saudara yang dipunya adalah berbagi, berbagilah melayani dengan berbagi.
Berbagi dengan apa yang saudara punya, tidak punya harta, berbagi waktu, berbagi pikiran untuk bagaimana memikirkan gereja ini, memikirkan orang-orang di sekitar saudara. Ini melayani saudara, bagian dari melayani. Jangan ngomong aku tidak punya suara bagus, aku tidak bisa main musik, podo. Saya juga seperti itu. Dan melayani ini berangkat dari hati yang mengasihi Tuhan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, mau turut firman Tuhan, sehingga kita ini mengubah hidup lama kita menjadi hidup yang baru, mau dengar-dengaran dengan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, otomatis itu akan timbul rasa ingin melayani Tuhan. Itu sudah otomatis. Orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani, tapi orang yang melayani belum tentu dia mengasihi Tuhan. Tapi kalau orang sudah tersentuh oleh kasihnya Tuhan, pasti mau lakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi yang melayani belum tentu dia dengan hati yang mengasihi. Bisa saja karena rutinitas, bisa saja karena tugas. Tapi kalau kita mengerti, kita gunakan waktu yang ada. Supaya apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu juga tidak sia-sia. Apa artinya kita bangun jam 5 pagi, kita latihan sampai malam, kita berkorban di sini seharian melayani pagi sore. Tapi itu hatinya tidak untuk Tuhan, tapi hanya untuk tampil atau apalah motivasi, akan sia-sia. Kan eman, padahal kita tahu mempergunakan waktu yang ada dengan bijak. Gunakan setiap kesempatan. Yang masih punya orang tua, bahagiakan orang tuamu saat masih hidup. Jangan tunggu kalau sudah ada sajene diakei. Seurep mamain jaluk jeruk rasah larang. Ra oleh kecut. Legi. Gulane dhuwur. Tapi saat meninggal, jeruk sak kerenjange disajikan, ya percuma. Gitu loh. Gunakan waktu yang ada. Kalau saudara masih kuat, kepingin ngelencer, ya lakukan. Healing gitu loh saudara, hidup harus seimbang. Jangan giling tok, ya healing juga gitu loh. Kalau diberi kesempatan Tuhan untuk siarah rohani, ikut nanti jadwalnya Pak Boar, Holy Land ya. Jangan takut bom, Pak Boar sudah selamat di bawah bunker berdoa di situ. Saya dengar tadi itu. Gunakan karena saya ingat mertua saya, ibu mertua saya itu kepengen karena beliau Katolik, beliau tuh kepengen ke Roma ya, itu siarah rohani biasanya ke Roma, ke Italia, ke mana itu Paulus itu di mana itu? Vatikan, dia tuh kepengen gitu. Waktu masih kuat, duwe yon duwe, enggak berangkat-berangkat. Enggak berangkat, ada saja alasannya. Begitu sudah, maaf sudah sepuh, sudah sakit, harus di kursi roda, gelo. Jatuh ya. Memang penyesalan itu selalu datang terakhir saudara. Kalau datang di awal itu pendaftaran namanya ya. Penyesalan datangnya terakhir. Saya ngomong, sudahlah makanya saya sarankan. Kalau ada kesempatan, pengen menikmati, nikmati. Selama masih ada waktu. Ini bagian daripada memanfaatkan waktu yang ada. Ya dengan bijak. Jangan, memanfaat mumpung saya urep ya. Wis sembarang tak poangan. Apa saya urep kok. Ada loh orang yang diingatkan. Anaknya sudah punya macam-macam, punya pabrik gula, punya ini, tubuhnya itu ringnya 4, ring basket, ring opo itu ada semua, ring tinju. Dieleng nih anak itu loh masih ngomong, urep mek pisan kok mangan dipenging. Ini ada. Ada yang seperti itu. Ayo siapa, aku enggak melok-melok, saya nanti enggak diundang lagi. Nah ini juga ada, artinya apa? Bahwa ya kesempatan memanage itu loh. Ini bagian dari, ini bait Allah loh, tubuh saudara itu bait Allah loh. Iki malah khotbah siar kesehatan, tubuh saudara itu bait Allah. Yang merusak baitnya Tuhan, itu berurusan dengan Tuhan. Betul? Sakit sudah punya gulanya tinggi 500 lebih. Saya ngombe sirup, loh iya loh ibu saya tuh gulanya waktu sakit gula tuh 550. Sampai deteksi gulanya error gak bisa. Waktu dites tanya sama adik saya, gulaku berapa non? Tanya adik saya. Luweh larang teko panganan sing mbok pangan dek ini katanya adik saya gitu. Ya karena ini loh saudara, saya belajar banyak tentang hal ini. Ya memang gak boleh ya merusak baitnya Tuhan ini. Ini tubuh kita hargai sebagai baiknya Tuhan, jangan sembrono.
Saya bicara dengan salah satu pendeta di berita sana waktu kita retreat ke Salatiga. Itu kan saya yang pegang uang semua. Habis acara retreat, ayo Bu Weni, ayo ke sana loh makan ronde. Ya saya turuti, jenenge mangan ronde aja loh. Itu loh Bu Weni, gudeg koyor. Loh maju yang mimbar mulai melaku mulai semper, saya jaluk gudeg koyor loh saya katakan gitu. Memang jalan itu sudah agak digeluti syarat-syarat. Saya ingatkan dia terus, kenapa ya? Karena ini loh kelemahannya dia. Tubuhnya sudah tahu ada yang enggak benar, tapi makanannya itu tetap los. Bayang loh saudara, hampir 70 mangannya gudeg koyor. Kan kok koyor-koyor loh saya katakan gitu. Manage-lah tubuhmu, dia ngomong, pokok didoakan dalam nama Yesus. Ini enggak boleh. Ini memploitasi ayat dengan hal-hal yang enggak benar untuk memaafkan apa yang kamu buat. Iki salah, saya katakan gitu. Terkadang kita seperti ini, wah sudah didoakan dalam nama Yesus, babi jadi halal, enggak bisa. Ya kita harus bijak lah. Itu bagian daripada memanage saudara. Manajemennya harus tepat di dalam hidup kita. Selain waktu ya, manajemen hidup saudara dulu. Menjaga, menaikkan kualitas hidup ini sama dengan memanage hidup saudara. Yang tadinya berantakan manajemennya, enggak punya manajemen waktu yang jelas. Tiap kali ada janjian apa mesti bleset, ini diperbaiki. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Setialah dulu untuk tepat waktu dulu. Jangan menunda pekerjaan. Ini juga bagian daripada anak-anak muda, enggak lulus-lulus kosak-kosek skripsi, enggak usah. Ya sudah, manajemen waktumu habis. Harusnya sudah bekerja tapi masih berkutat di kampus. Ini, pergunakan waktu yang ada dengan bijak. Terlebih ke hal-hal yang rohani. Kalau masih ada kepahitan, waktu yang ada gunakan untuk mengampuni. Sulit Bu, sulit memang. Tapi minta Roh Kudus memampukan. Nanti saudara kalau sudah berhasil mengampuni, orang yang paling menjengkelkan saudara, hidup itu loh sudah rasanya kayak terbang tinggi. Akan merasakan kemerdekaan yang luar biasa, cobaan. Kalau saudara masih simpan itu, ketemu doa enggak bisa, ketemu pegel. Doa itu yang nampak bukan hadirat Tuhan, tapi wajahnya orang yang kita pakai, ngapain gitu loh. Lagi juga mengasihi, tidak cuma mengampuni, mengasihi. Wangel lu yang ngampuni enggak bisa, apalagi mengasihi. Kalau kita mendoakan orang yang bersalah kepada kita, kita itu seperti menimpukkan bara api di atas kepalanya. Asal doanya sungguh-sungguh loh ya, pernah saya katakan di sini toh, doanya Tuhan kasih dia ampuni. Jangan Tuhan kayak megelnya tabrak mobil, itu salah. Itu bukan doa yang menimpukkan bara api di atas kepala orang yang bersalah kepada kita. Melayani, terutama ini, melayani. Pak Heru pernah katakan, jangan mati dulu sebelum melayani. Kenapa ya? Karena Tuhan sudah baik sama kita. Terlalu banyak Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Mosok toh sekecil sedikit aja, tidak ada keinginan untuk membalas cintanya Tuhan dengan melayani. Kalau masih ada waktu, panggilan saudara apa? Renungkan. Aku disuruh apa sama Tuhan? Nanti masuk dalam bagian 4. Yaitu berusaha mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, Alkitab katakan orang yang bodoh. Janganlah kamu bodoh, tapi ngerti kehendak Tuhan. Maunya Tuhan dalam hidup kita itu apa? Untuk mengerti kehendak Tuhan, mau tidak mau kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus peka dengan suara Tuhan. Untuk peka dengan suara Tuhan, mau tidak mau harus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dia roh saudara. Kalau orang sekitar kita mau tahu kehendaknya gampang ditakoi. Pak Tek, selmu apa toh? Bisa. Bu, ibu maunya apa toh Bu Catherine? Bisa. Tapi Tuhan itu loh. Tuhan pribadi yang tidak kelihatan yang dalam roh. Kalau kita bisa mengerti kehendaknya harus dekat dengan dia. Bagaimana dekat dengan Tuhan? Yang menjalin keintiman dengan Tuhan lewat doa, pujian, penyembahan, belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dan Tuhan berbicara tidak saja berbicara yang audible. Tidak selalu dan malah jarang.
Tuhan bisa berbicara lewat apapun, lewat firman Tuhan, lewat orang-orang di sekitar kita. Itu suara Tuhan, saudara. Jangan abaikan. Jangan abaikan. Kadang saudara baca firman Tuhan seperti ada highlight, seperti ada sesuatu yang muncul. Itu Tuhan mau dalam hidup kita. Bagaimana itu bisa muncul kalau tidak pernah baca? Mengertilah kehendak Tuhan, ya, mengerti. Berusaha peka. Jadi pergumulan kita ini sudah seperti saya sebut di awal, bukan hal yang jasmani lagi. Tapi bagaimana kita menjaga, kalau bisa dikatakan hubungan kita sama Tuhan itu berupa jarum ini ya. Supaya jarumnya itu tetap di tengah gini loh. Enggak menggak turun naik, tapi tetap ada hubungan. Karena apa? Akhir zaman, Matius 27 katakan, bukan yang berseru Tuhan, Tuhan. Nyahlah aku tidak mengenal engkau. Artinya beriman saja. Kalau kita tidak dikenal Tuhan tidak cukup. Melayani, aku sudah melayani yang menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, membuat mukjizat. Nyah aku tidak kenal engkau. Yang Tuhan cari adalah pengenalan. Kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Ini pergumulan kita. Hari-hari ini pergumulan seperti itu. Saya pergumulkan seperti itu. Bagaimana toh terkadang menjalani hidup ini kok seperti menggelinding begitu saja. Kembali saya renung. Iya ya kok hanya gini ya. Kok gelinding begitu saja. Terus passionku sama Tuhan itu apa? Dalam menjalani pelayanan ini. Itu dicari. Terus digumulkan. Jangan sampai kita seperti di kitab Wahyu, seperti jemaat di Efesus. Itu jemaat di Efesus itu jemaat yang luar biasa. Tapi dia ditolak. Kenapa? Karena kehilangan cinta mula-mulanya kepada Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan itu adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Jadi jarum iman kita tuh tetap tegak berdiri. Supaya dalam setiap kesempatan kita melayani, dalam kita berdoa, dalam kita menyembah, itu ada rohnya Tuhan, ada passionnya kita kepada Tuhan. Itu akan nyaman saudara. Saudara, pujian penyembahan. Jangankan kalau ibadah seperti di kami itu ibadah doa semalaman itu, penyembahannya itu hampir 1 jam. Itu bisa tune in sama Tuhan 5 menit saja sudah bagus. Ini loh yang kita raih. Karena 5 menit itu luar biasa artinya. Karena apa? Kita dapat banyak hal. Jangan membiasakan diri berdoa searah. Kita juga harus ngerti, Tuhan apa toh maunya Tuhan dalam hidupku. Sebagai pemuji menyembah mungkin, WL singer, belajar. Tuhan lagunya apa? Mau mengerti. Terutama yang firman Tuhan saya ditanya sama Bu Catherine, Bu judulnya apa? Waduh Bu, kalau judul saya kan ya mesti ini ya, kalau saya sampaikan ini nanti Tuhan ubahkan. Saya pernah loh waktu mau pelayanan di sini sudah siap, itu di jalan itu kan sendirian gitu ya, ini tidur. Tadi saya banyak merenung gitu, Tuhan nanti apa, terus bergumul. Sampai di depan sini jam 6, saya sudah sampai di parkiran depan, Tuhan mengubahkan loh. Jadi saya kuat cepet-cepet, waduh Pak Bu harus teko. Pak Bu Catherine sudah datang, saya masih ketik materi di sini. Kenapa ya? Terkadang Tuhan tuh maunya seperti itu. Nah kalau kita tidak peka, apa maunya Tuhan? Maunya kita serahkan. Maunya kita, ya Tuhan tidak disukakan. Padahal kita melayani, bukan saja melayani jemaat, tapi terlebih bagaimana menyukakan hati Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kita, belajarlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Hal yang baik pasti Tuhan berkenan. Jangan terus saya berkata mengerti kehendak Tuhan, mau nolong orang saja tanya Tuhan dulu, itu juga tidak benar saudara. Ada orang kecelakaan blus di depan saudara. Tak tolong enggak, tak takut Tuhan dulu, katanya harus ngerti kehendak Tuhan. Kalau yang baik wis Tuhan mesti berkenan. Tapi terkadang dalam hidup ini loh, kita mau lakukan apapun untuk Tuhan, itu harus ngerti kehendaknya Tuhan. Belajar melayani Tuhan, maunya Tuhan itu seperti apa. Pernah saya gambarkan toh, Tuhan itu maunya teh. Mbok kei kopi paling enak pun mbok jejenjene, wah aku serku teh lho. Kok pangga mbok ini lho enak, Arabica Toraja, apa disebutnya kabeh robusta, wis terbaik Tuhan. Serku teh. Sariwangi lho mekan. Nah, itu kita enggak paham. Maunya itu apa? Belajar mengerti.
kehendak Tuhan. Saya pernah contohkan toh, saya pernah pelayanan itu karena di Resapombo baru pertama kali dan jauh dari kota Blitar 2 jam. Saya tuh enggak paham di sana tuh nanti jemaatnya seperti apa. Akhirnya waktu itu saya belum punya iPad. Saya catat di buku. Saya bawa 3 buku. Ini ada 3 materi khotbah di 3 buku. Wes iki Tuhan aku rawon, soto karo sego campur tak gawa kabeh. Jemaat di sana doyane opo nanti tolong Tuhan beri tanda di sana. Udah 3 tuh saya siapkan, saya masukkan tas, bleng, karena perjalanan jauh, ketinggalan enggak bisa nyuruh orang ambil ke rumah. Saya bawa semua. Ya, saya di sana pujian penyembahan, lagu mau firman tuh saya terus doa, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan kepada jemaatmu, beri peneguhan Tuhan, beri peneguhan supaya benar-benar yang jemaatmu butuhkan yang engkau mau. Saya buka tas, buku tuh loh kayak sitok. Saya sampai enggak habis pikir, saya ingatnya telu tak leboknya lo mambengi 3 tak masukkan. Kok karek sitok? Ya mau enggak mau kan kotbah karek sitok iki lho mau apa? Nah, 1 itu saya sampaikan dalam hati, oh mungkin maunya Tuhan ini, tapi masih ini ya, masih galau, kok iso ya. Wis kudu golek kambing nyalane sapa iki sing lantang ngetokne bukuku itu sudah ada. Saudara, saya khotbah dengan apa yang ini yang ada saya sampaikan ini. Amin. Pulang ibadah wakil gembala di situ nyalami saya sampai nangis. Ibu, tadi ada orang baru di situ. Ini laki wakil gembala itu nangis kotos-kotos. Saya pikir nyapot iki. Ibu yang tadi ada jemaat baru pertama kali hadir bapak-bapak. Semua masalahnya dijawab oleh firman yang disampaikan. Amin, saya langsung gitu. Ya ini loh Tuhan maunya. Sing loro dikerekne lek ora kan karepku dhewe to sak sirku to sing ndi tak kerekne. Oh ketokane senengane sego campur. Wes sing iki ae. Tapi kalau Tuhan punya mau, kehendaknya yang jadi, itu pasti ya dan amin. Belajar saudara mengerti. Hari-hari kita pergumulannya hanya itu saudara. Bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan membentuk bejana hati kita itu seperti maunya Tuhan. Karena kerinduan setiap kita adalah mau seperti Yesus. Itu goal kita. Oleh sebab itu hari ini kita belajar untuk mengisi, memanfaatkan waktu yang ada ini. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas hidup kita. Saya bicara di sini bukan berarti saya sudah goal ini semua, bukan. Firman Tuhan pedang bermata 2, saya juga belajar, saya juga diiris oleh kebenaran ini. Bagaimana saya harus mengubah hidup lama saya menjadi hidup baru, terus mengoreksi. Banyak hal yang masih kurang baik dalam hidup saya yang harus saya koreksi. Mari kita bersama-sama belajar dan saling mendoakan. Dan tidak hidup sebagai orang bebal. Maulah dinasehati. Siapapun yang menasehati terlebih firman Tuhan. Dan mari kita gunakan waktu yang baik ini dengan bijaksana. Yang masih punya kepahitan, ayo mengampuni. Yang belum bisa melayani, ayo melayani. Yang belum mengasihi, ayo kita mengasihi. Senyampang waktu masih ada. Dan kesempatan berbuat baik kepada siapapun. Jangan cuma niat saja, tapi lakukan. Jangan wacana, tapi laksanakan. Dan mari kita bersama-sama berusaha mengerti kehendak Tuhan. Karena itu yang terutama dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Saya undang pelayan mimbar untuk tampil ke depan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau baik, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Kami bejana-Mu, bentuk kami seturut isi hati-Mu. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu,
tanganmu, bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan, ini kami bejana-bejana-Mu. Biarlah Engkau membentuk setiap kami seturut dengan mau-Mu. Karena kami tahu Engkau membentuk setiap kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau membentuk kami untuk kami bisa seperti Engkau, memiliki karakter seperti Kristus. Mampukan setiap kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap kami mau meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana kami mau memanfaatkan waktu-waktu yang ada dengan lebih baik lagi. Karena setiap waktu yang Kau berikan adalah satu kesempatan untuk kami lebih baik lagi. Memiliki hidup yang lebih berkualitas. Bagaimana kami bisa memanfaatkan waktu yang ada. Bagaimana kami tidak hidup sebagai orang bebal. Tuhan, mampukan kami Allah Roh Kudus untuk hidup terus dalam terang firman-Mu. Tidak hidup di dalam kegelapan masa lalu, tidak kembali lagi ke masa lalu kami yang gelap. Karena kami sudah Kau tebus untuk Kau bawa pada terang-Mu yang ajaib. Terlebih Tuhan, biarlah kami mengerti kehendak-Mu. Mau dengar-dengaran dengan Engkau, peka terhadap suara-Mu, apa yang harus kami lakukan untuk mengisi hidup-hidup yang ada. Mengisi waktu-waktu yang ada ini Tuhan. Dan biarlah kami menjadi bejana yang mudah Kau bentuk. Menjadi bejana yang siap untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau Kau bentuk menjadi bejana-bejana yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kami terus mau rendahkan hati untuk belajar melalui kebenaran firman-Mu lewat siapapun yang menegur kami. Kalau itu isi hati Tuhan, kami mau rendah hati, mau teduhkan hati kami, mau tundukkan hati kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hidup kami lebih berkualitas lagi, karakter kami diubahkan, kerikil-kerikil di dalam kami boleh dilepaskan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa hamba-hamba-Mu di tempat ini, untuk mau merendahkan hati, untuk terus mau dibentuk, menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Dan bila nanti sebentar kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, kiranya Engkau mempersiapkan hati setiap kami, juga hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang memimpin perjamuan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian
ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, Kekudusan-Mu melingkupiku. kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadikan nyaman yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan hati dan pikiranmu. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus bersama Tuhan, menikmati tubuh dan darah Yesus. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai dengan 30. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkat cawanmu. Malah kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita, sebagaimana Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib, dan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Perkatakanlah, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa darah lebih besar dari segala roh yang di dunia ini. Kedua, kamu dipulihkan. Mata kami suci, kudus, dapat memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, dapat mendengar suara panggilan surgawi. Mulut lidah kami penuh kuasa. Apa yang diikat di bumi terikat di surga. Tangan kami diberkati. Setiap yang kami kerjakan dimampukan Tuhan berhasil. Kaki kami diurapi. Kemanapun melangkah, tanah bumi yang kami injak diberkati Tuhan. Kami bukan turun, tapi naik. Kami mengimani oleh kuasa darah Yesus, kami sudah dipulihkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Makanlah dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah kita mengangkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala. Sebagaimana Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib dengan mengucapkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama,
Inilah darah perjanjian yang baru. Darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang memberikan pengampunan atas setiap salah dan dosa kami. Mulai saat ini kami percaya, kami sudah disucikan dan dikuduskan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Kita syukur kehadiran. Haleluya. Siapa para kami mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan. Siapa para ampuni setiap kami, layakkan setiap kami boleh menikmati hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Siapa para. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Layakkan segala kasih Tuhan, kami bersyukur pada. Terima kasih. Tiada para. Oh, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadirat-Mu. Kami boleh menikmati perjamuan kudus bersama-Mu. Kami diberkati. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Silakan duduk kembali.